Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Safira di Al Mujadid Podcast, Always in Progress. Allahu Akbar. Bagi Anda yang baru pertama kali menonton, kami ucapkan selamat datang di Al Mujadid Podcast. Podcast ini adalah podcast di mana hal semua tentang pesantren terpadu Al Mujadid kita bahas tuntas di sini. Mulai dari internal, eksternal pesantren terpadu Al Mujadid akan kita bahas tuntas di sini semuanya. Baik. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spektakuler dan sangat menginspirasi para santri di pesantren terpadu Al Mujadid, terutama dalam kegiatan berbahasa. Siapakah dia? Beliau ini adalah salah seorang pengajar di pesantren terpadu Al Mujadid yang obsesinya sangat besar terhadap berbahasa, terutama dalam berbahasa Inggris. Dan beliau ini baru saja pulang dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Daya untuk mengikuti kursus berbahasa di kampung Inggris. Nah, kalau mendengar kata kampung Inggris, sepintas mungkin kita bakalan membayangkan bahwasanya sebuah perkampungan yang mana isinya adalah orang-orang bule semua. Tapi tidak. Kampung Inggris di sini adalah sebuah perkampungan yang mana tulen isinya orang Indonesia dan mereka semuanya berbahasa Inggris. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita tanya-tanya kepada bintang tamu kita, Mr. Tommy Gunawan Harahap. Halo. Oke, sudah bersama kita Mr. Tommy Gunawan Harahap. Bagaimana kabarnya Mr. Tommy? Alhamdulillah, baik. Oke, baik. Jadi langsung saja ya, mungkin teman-teman di rumah juga udah penasaran. Program apa sih yang Mr. Tommy ikuti? Program yang saya ikuti itu berawal dari Badan Daya, yang mana program ini harus diikuti oleh para ustadz ataupun tengku kalau di Aceh ya kita sebut. Setiap daya itu mengutus dua pasukan, dua orang. Yang satu bahasa Arab dan yang satu bahasa Inggris. Jadi kita di sana nggak cuma bahasa Inggris ya, ada bahasa Arab juga? Bukan hanya bahasa Inggris, ada bahasa Arabnya juga. Dan alhamdulillah dari Al Mujadid dua-dua lolos. Alhamdulillah. Gitu. Oke, terus kenapa ini jadi pemilihan programnya atau untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Daya ini antum mau sendiri atau diikut sertakan oleh pesantren? Saya dengan kawan saya itu diutus oleh pimpinan pesantren Al Mujadid untuk mengikuti program tersebut, dan kami ada juga diseleksi di Banda Aceh para tengku-tengku yang ikut magang ke Pare seperti itu. Jadi di sana itu kita fully funded ya, dibiayai 100% oleh pemerintah begitu. Alhamdulillah yang lolos akan dibiayain 100% hingga kembali. Wih, alhamdulillah. Oke, jadi bagi kawan-kawan mungkin yang mau ikutan boleh nanti tanya-tanya langsung PC ke Mr. Tommy kita. Oke, lanjut. Kalau Mr. Tommy ini kan ke kampung Inggris. Nah, katanya di kampung Inggris itu nggak cuma satu kursus ya, ada banyak kursusnya. Mungkin Mr. Tommy bisa jelaskan ke kita? Bukan, di kampung Inggris itu sebagaimana kita ketahui bukan hanya satu kursus yang ada di sana. Tapi di kampung Inggris itu banyak kursus seperti Webster, Manggala, dan lain sebagainya. Bahkan di Fish Course bukan hanya satu, banyak gitu. Nah, jadi kan Mr. Tommy ini dikirim ke Webster ya? Iya. Apa sih perbedaan Webster dengan kursus-kursus yang lain gitu? Sebagaimana saya sudah bertanya-tanya kepada kawan-kawan saya di Webster, kenapa sih harus di Webster? Ya karena di Webster itu paling lengkap kursus bahasa Inggrisnya. Sebagaimana kalau di Manggala nggak ada vocab ataupun nggak ada hafalan, tapi kalau di Webster di kursus saya sendiri itu ada vocab, speaking, writing, bahkan kita sampai mau pulang kita diajarkan gimana tuh pronunciation, sebagaimana cara pengucapan bahasa Inggris yang baik dan benar gitu. Berarti seintensif itu ya kalau kita belajar bahasa Inggris di Webster gitu. Iya. Jadi kalau misalkan di Webster itu mungkin bisa kasih tahu ke kawan-kawan yang lain di rumah, apa sih hal-hal yang nggak ada di Sabang tapi ada di sana gitu? Kalau hal-hal yang unik ataupun yang berbeda di Sabang dengan di Webster itu seperti kami kemana-mana dan mau kemana itu harus ya
naik sepeda seperti itu. Sebagaimana anak-anak kursus membawa tas lempang yang berisi buku kemana-mana berkendara dengan sepeda. Kami tidak kenal yang namanya itu kereta ataupun Honda seperti itu. Oh, berarti di sana ramah lingkungan ya ceritanya. Oke, next mungkin bisa dong Mr. Tommy kasih tahu ke teman-teman yang ada di sana gimana sih cara kita biar bisa ke kampung Inggris gitu. Kalau penilaian saya pribadi, seandainya ada kursus lagi ataupun magang dan ada dari Al-Mujaddid utusannya, insya Allah lewat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di Al-Mujaddid sudah diajarkan basic. Jadi yang saya alami itu, kalau kita punya basic dan kita tiba di kampung Inggris, insya Allah bahasa kita akan cepat tambah lancar seperti itu. Nah, pesantren kita kan sudah menyediakan basic, sudah memberikan pembelajaran mengenai berbahasa. Mungkin Satomi bisa memberikan salah satu contohnya, basic-basic yang ada di pesantren kita untuk mengenai bahasa gitu. Basic-basic yang ada di pesantren kita seperti kita setiap pagi dikasih vocab ataupun kosakata dalam bahasa Arab, bahasa Inggris seperti itu. Jadi di sana pun ketika tutor ataupun guru kita itu memberikan vocab, jadi kita sudah terbiasa dan tahu cara menghafalnya seperti itu. Oke, katanya juga di sana atau di sini itu sistemnya nggak jauh beda ya. Ada apa namanya? Ada conversation gitu, ada ujiannya juga gitu. Oke, Mr. Tommy, bisa nggak kasih motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah? Mungkin yang mereka itu malas berbahasa, masih ada yang menganggap kalau oh bahasa itu gini, bahasa itu gitu. Mungkin Satomi bisa memberikan motivasi untuk teman-teman kita di rumah. Ya, kalau motivasi belajar saya sih untuk bahasa, ya jujur saja kalau dari dulu saya memang tidak suka bahasa Inggrisnya. Nah, terus kenapa nih mau ikut program gitu? Ya, saya diutus oleh Ustadz Irsal untuk mengikuti bahasa Inggris ini, kursus ini, dan mengikuti seleksi. Ya alhamdulillah lolos gitu. Mungkin ini my destiny ataupun takdir lah gitu kan. Sampainya di kampung Inggris Pare, hal yang pertama saya lakukan itu, saya pergi dan datang dari jauh-jauh, pergi ke negeri orang untuk belajar bahasa, dan nanti saya pulang, apa yang saya akan bawa. Makanya daripada itu aku harus serius. Saya harus serius semaksimal mungkin semampu saya untuk bisa memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian. Seperti itu. Nah, setelah Satomi kembali ke pesantren kita, apa sih program yang ingin Satomi jalankan di pesantren? Memang sih program Kampung Inggris itu banyak ya. Iya. Ini dari awal kami sampai di sini ya kami belum memulai gara-gara masih terkait dengan ujian dan lain sebagainya, dan kita juga sibuk. Dan insya Allah kami akan membuat program yang pertama itu yang hal yang paling baru, yang mana paling utama adalah membuat Al-Mujaddid English Course ataupun Al-Mujaddid kursus bahasa Inggris seperti itu. Nah, terus kalau di program di asrama ataupun di pondok kita ada yang baru juga nanti Brasyab namanya. Brasyab itu kembali mengulang hal yang kita pelajari dari pagi sampai malam seperti itu, teman-teman. Oke, menarik sekali nih program-program. Jadi untuk teman-teman kita tunggu aja program-program yang akan dilanjutkan oleh Mr. Tommy. Untuk itu terakhir nih, Mr. Tommy, terakhir. Pengen nggak balik ke kampung Inggris? Ya, jujur sih, honestly kangen balik ke kampung Inggris gara-gara ya kita masih terasa kayak kurang ilmu gitu, masih kurang belajar gitu. Tapi ya batasnya seperti itu ya kita harus kembali ke daerah masing-masing seperti itu. Jujur saya mengakui kampung Inggris itu apalagi di Webster is good for our course. Itu bagus banget sih untuk kursus gara-gara lengkap semua. Sampai writing bahkan pengucapan bahasa Inggrisnya kita diajarkan di sana biar kita nggak malu. Ketika belajar pun kita dikasih bahasa-bahasa gaul seperti Oslo bro, nah, seperti itu. Oke teman-teman semuanya, mungkin hanya sekian. Tapi sebenarnya sih masih banyak yang pengen kita bahas ya kan, Mr. Tommy. Tapi ya
udah mungkin karena sudah waktu ya, jadi kita tutup saja, oke teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk menuntut ilmu, ya. Dalam Mister Tommy aja ilmu itu masih kurang sekali, jadi janganlah takut untuk menuntut ilmu. Sekian dari kami. Oke teman-teman semua, mungkin sekian saja untuk malam ini. Untuk episode kali ini kita tutup. Pesan dari saya adalah janganlah takut untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu bagi kita itu masih sangat-sangat kurang, ya. Jangan pernah takut untuk menuntut ilmu. Baik, saatnya saya tutup untuk episode kali ini. Saya pamit undur diri, Ahmad Safira. Sampai bertemu lagi di Alum Jadi Podcast episode selanjutnya. Alum Jadi Podcast, always in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.